Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Mapel PKWU. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1, yaitu karakteristik kewirausahaan. Nah, sekarang kita memasuki bab 2, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Adapun yang dibahas dalam perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda adalah ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda, analisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda, sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan inspirasi budaya non-benda, administrasi dan pemasaran hasil produksi berdasarkan inspirasi budaya non-benda, komponen perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda, dan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda. Kita akan membahas ide, peluang, dan analisis usaha terlebih dahulu. Pada umumnya, budaya tradisional terdiri dari budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda misalnya tarian tradisional, lagu daerah, puisi, pantun, cerita rakyat, upacara adat, festival daerah, tradisi, dan lain-lain. Sedangkan artefak atau objek benda misalnya pakaian daerah, senjata tradisional, rumah adat, wadah tradisional, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda? Kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda adalah usaha kerajinan atau benda yang inspirasinya atau ide pembuatannya berasal atau berkaitan dengan kebudayaan lokal atau tradisional dalam negeri yang bukan benda. Selanjutnya, ide dan peluang usaha. Ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Berikut contoh produk kerajinan yang terinspirasi pada budaya lokal non-benda: kaos, gantungan kunci, tas atau tote bag. Yang ketiganya terinspirasi dengan budaya tarian tradisional Indonesia. Selanjutnya, wayang terinspirasi dari cerita rakyat Mahabharata agama Hindu. Topeng terinspirasi dari cerita rakyat kehidupan kejahatan, kebaikan, atau pahlawan. Kopiah atau penutup kepala terinspirasi dari budaya lokal religius. Lukisan terinspirasi dari cerita budaya lokal. Kerajinan perak terinspirasi dari cerita rakyat, raja, dan bangsawan zaman dulu. Patung terinspirasi dari cerita rakyat. Piring lukis terinspirasi dari cerita budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, tahapan dalam menentukan ide usaha. 1. Ketahui kemampuan yang dimiliki. 2. Carilah sesuatu yang sedang tren. 3. Berikan nilai tambah pada produk yang tersedia. 4. Membuat riset dan penelitian di pasar. Dan menciptakan jenis produk atau jasa baru. Setelah memahami ide usaha, berikutnya adalah memahami arti peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, sedangkan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha yang mempunyai nilai jual. 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memiliki keunggulan bersaing. 3. Tidak bersifat sementara. 4. Ada nilai uang. Dan 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Selanjutnya, analisis peluang usaha.
Untuk menganalisa peluang usaha kerajinan, pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal, strength dan weakness, dan faktor eksternal, opportunity dan threats. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Berikut penjelasannya. Strength yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja atau sumber daya masyarakat yang kompeten dan loyal. Weakness yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contoh, karyawan yang kurang pengalaman. Opportunity adalah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Dan threat merupakan ancaman, gangguan, dan hambatan dalam berwirausaha. Demikian pembahasan untuk materi hari ini. Tugas kalian adalah buatlah sketsa gambar produk kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda pada kertas HVS. Berikan keterangan nama kerajinannya dan minggu depan kalian presentasikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.